Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Ayuni dan Nashwa. Saya dari kelompok Taklim Dasar 16. Hari ini saya akan membawakan materi dakwah tentang syukur itu adalah kunci kebahagiaan hidup. Syukur itu adalah sikap hati yang menyadari bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar diucapkan dengan lafal alhamdulillahirabbil alamin, tetapi ini juga bagian dari sikap hidup. Syukur itu juga kemudian dapat diwujudkan dalam perbuatan. Rasulullah SAW bersabda bahwa seluruh urusan orang beriman itu baik. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika mendapat musibah, ia bersabar dan itu juga baik baginya. Inilah yang menjadi keistimewaan seorang mukmin. Allah juga berfirman, "Jika kalian bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepada kalian." Quran Surah Ibrahim ayat ke-7. Ayat ini menunjukkan bahwa syukur itu adalah kunci bertambahnya nikmat, baik dalam bentuk rezeki, kesehatan, ketenangan, maupun keberkahan hidup. Ada 3 bentuk syukur di dalam Islam. Yang pertama itu adalah syukur dengan hati, yaitu kita menyadari dan meyakini bahwa semua yang kita miliki dari kesehatan, keluarga, ilmu, dan waktu itu adalah pemberian dari Allah, bukan semata-mata karena hasil usaha dari kita. Yang kedua, itu adalah syukur dengan lisan, yaitu dengan membiasakan untuk mengucapkan lafal alhamdulillahirabbil alamin dengan memuji Allah dalam setiap keadaan, bukan hanya saat senang, tetapi juga saat kita sedang diuji. Yang ketiga, itu adalah syukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat Allah untuk kebaikan. Kesehatan dipakai untuk beribadah, waktu dipakai untuk belajar dan berbuat baik, harta dipakai untuk membantu fakir miskin atau membantu orang-orang yang kurang mampu, dan ilmu itu diamalkan bukan hanya untuk disimpan saja. Di zaman sekarang ini banyak orang yang masih merasa kurang, padahal nikmat dia itu sudah sangat banyak, sudah cukup atau sudah lebih dari cukup, dan lupa untuk melihat betapa banyak nikmat yang sudah ada di dalam hidupnya dia. Jadi dia masih merasa kurang dan akhirnya dia itu selalu membandingkan diri dia dengan diri orang lain karena dia merasa bahwa hidup orang lain itu lebih enak daripada hidup dia. Padahal sebetulnya hidup dia itu juga sudah bisa dibilang cukup gitu. Rasulullah itu juga mengajarkan kita untuk melihat orang yang berada di bawah kita, bukan di atas kita, agar kita itu tidak meremehkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, agar kita itu selalu merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, itu sudah lebih dari cukup. Seperti dengan kita diberi kesehatan, masih bisa melihat dunia, masih diberikan kesempatan hidup, itu juga termasuk bagian dari rasa bersyukur atau syukur dengan nikmat yang kecil. Jika kita ingin bahagia, itu kita tidak perlu menunggu untuk kaya, terkenal, atau memiliki segalanya. Cukup belajar dengan mensyukuri apa yang sudah ada hari ini, apa yang sudah Allah berikan hari ini kepada kita. Itu sudah cukup untuk kita syukuri gitu. Karena hati yang bersyukur itu akan selalu merasa itu semua sudah cukup, meskipun dengan hidup yang sederhana. Jadi kesimpulannya itu adalah syukur itu bagian dari sikap hati kita yang setiap hari harus kita amalkan supaya kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain dan kita selalu merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba yang pandai untuk bersyukur, yang selalu ingat nikmat Allah dalam kondisi apapun. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.